Yang kedua, apakah Anda menerima kematian Yesus Kristus di Kalvari sebagai pengorbanan, penebusan dosa-dosa Anda, dan percaya bahwa oleh kasih karunia melalui iman kepada darahnya yang tertumpah Anda diselamatkan dari dosa dan hukumannya? Jadi nggak ada keselamatan karena usaha, ya. Yang ketiga, apakah Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi Anda? Jadi pribadi, ya, bukan secara keluarga, bukan secara organisasi, secara pribadi. Percaya bahwa Allah di dalam Kristus telah mengampuni dosa-dosa Anda dan memberikan Anda hati yang baru. Dan apakah Anda meninggalkan cara-cara berdosa di dunia ini? Kita berjuang, ya. Saya juga masih sering berdosa, ya. Kita juga semua di sini sering berdosa, tapi kita berjuang untuk apa? Meninggalkan dosa-dosa. Yang keempat, apakah Anda menerima dengan iman? Nah, ini lagi, ya. Apakah Anda menerima dengan iman kebenaran Kristus, perantara Anda di tempat kudus surgawi yang menerima janji tentang kasih karunia dan kuasa yang mengubah untuk menjalani kehidupan yang penuh kasih dan berpusat pada Kristus di rumah Anda dan di hadapan dunia? Ya. Yang kelima, apakah Anda percaya bahwa Alkitab, ya, bukan kitab yang lain, Alkitab adalah firman Tuhan yang diilhamkan, satu-satunya aturan iman yang dan praktek orang Kristen? Apakah Anda berjanji untuk meluangkan waktu secara teratur dalam doa dan belajar Alkitab? Yang semangat dulu, ya. Yang keenam, karena masih jauh, ya. Apakah Anda menerima 10 perintah Allah sebagai salinan karakter Allah dan wahyu kehendaknya? Apakah tujuan Anda adalah mentaati hukum ini, termasuk perintah keempat yang mengharuskan ketaatan pada, terutama di hari ke-7 dalam pekan bekerja kita sebagai sahabat Tuhan, dan peringatan penciptaan melalui kuasa Kristus yang berdiam di dalam Anda? Nah. Yang ketujuh, apakah Anda menantikan kedatangan Yesus yang segera dan harapan yang diberkati ketika yang fana ini akan mengenakan yang tidak dapat mati? Mempersiapkan, apakah Anda mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhan? Manakala dan maukah Anda menjadi saksi keselamatannya yang penuh kasih dengan menggunakan bakat Anda dalam usaha memenangkan jiwa secara pribadi untuk membantu orang lain agar tetap menyambut kedatangannya yang mulia? Yang ke-8, apakah Anda menerima ajaran Alkitab tentang karunia roh dan percaya bahwa karunia bernubuat adalah salah satu tanda pengenalan gereja yang sisa? Percaya? Yang ke-9, apakah Anda percaya bahwa organisasi gereja, apakah tujuan Anda adalah menyembah Tuhan dan mendukung gereja melalui persepuluhan dan persembahan Anda melalui usaha dan pengaruh pribadi Anda? Yang ke-10, percayakah Anda bahwa tubuh Anda adalah bait Roh Kudus, dan akankah Anda memuliakan Tuhan dengan merawatnya, menjauhkan penggunaan hal-hal yang membahayakan, dan menjauhi dari semua makanan yang haram? Imamat 11, dari penggunaan, pembuatan, penjualan minuman beralkohol, dari penggunaan, pembuatan atau penjualan tembakau dalam bentuk apapun konsumsi manusia, dari penyalahgunaan atau perdagangan gelap narkotika atau obat-obat terlarang lainnya? Yang ke-11, apakah Anda mengetahui dan memahami prinsip-prinsip dasar Alkitab sebagaimana yang diajarkan oleh Gereja Masih Advent hari ke-7? Apakah Anda bermaksud dengan kasih karunia Allah untuk memenuhi kehendaknya dengan menata hidup Anda selaras dengan prinsip-prinsip ini? Yang ke-12, apakah Anda menerima ajaran perjanjian baru tentang baptisan dengan cara diselamkan
dan ingin dibaptis sebagai ungkapan iman kepada Kristus dan pengampunannya atas dosa-dosanya? Dan yang terakhir, yang ke-13, apakah Anda menerima dan percaya bahwa gereja masyarakat hari ke-7 adalah gereja yang sisa dari perbuatan Alkitab, bahwa orang-orang dari setiap bangsa, ras, bahasa diundang, diterima di dalam persekutuannya? Apakah Anda ingin menjadi anggota jemaat lokal gereja sedunia? Terima kasih saudara berkati Tuhan. Saudara berkati Tuhan, calon baptisan sudah membaca dan menjawab 13 pertanyaan janji baptisan. Sebab itu secara konferensi jemaat kita akan menerima mereka. Sebab itu diterima dulu usulannya. Saya terima usulan, dikuatkan. Terima kasih. Ada perbincangan? Adakah perbincangan? Kalau tidak ada perbincangan, siapakah setuju anak-anak Tuhan yang di depan ini akan dibaptiskan hari ini di gereja ini? Siapa yang setuju? Terima kasih. Sebab itu mari kita berdoa kepada Allah. Ingatkan mereka supaya mereka jangan pernah meninggalkan Yesus, jangan pernah menjual Yesus, jangan pernah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah mereka selalu berbahagia dan bersukacita di dalam Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, dengarlah doa kami dalam nama Yesus yang berdoa. Amin.